Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Alaris. Hari ini kita akan ngebahas nge-react video yang di TikTok yang sudah di-mention teman-teman ke Kortugi. Simak terus. Video pertama, kita lihat. Ya udah, buatkan tutornya, tapi please buat para netizen jangan hujat ya. Ini cuma buat kaum miskin kayak saya yang nggak mampu ke dokter tiap hari ganti kartu. Cuma buat kaum miskin Ini katanya. nih guys, ini nih dipasang di sini kan udah Tutorial masang. Terus ku pasang sini. Karetnya power on tapi dihubungkan antar bracket ya, jadi ya. ditarik seperti itu. Ini Jadi kayak penampilannya pasang. kayak jadi kayak senar gitar gitu ya. Ini nanti karetnya sebelah sini. Mungkin bisa digenjreng juga, tapi digenjreng keluarnya nada penyesalan pastinya. Dan dia pakai jarum ya, luar biasa. Udah kepasang. Ya, nggak apa-apa sih kalau ini buat dia, tapi kan ini tutorial ya, jadi memang niatnya sih untuk mengajarkan ke orang lain kayak gitu. Gitu guys. Kasih. Udah selesai. Baik, oke. Di luar masalah kaya atau miskin, kalau tutorialnya seperti ini justru akan makin miskinin kamu. Pasalnya tutorial sesat seperti ini lebih cocok disebut tolol liar ya. Bukan tutorial tapi tolol liar karena mengumbar ketidakpandaian untuk bisa ditiru orang lain. Ada 4 poin nih yang bisa Mindok luruskan. Yang pertama adalah dalam perawatan behel, kunjungan ke dokter itu tidak perlu tiap hari kayak dikatakan sama mbaknya tadi yang nggak mampu nih tiap hari ke dokter gigi. Enggak, perawatan behel tuh kontrolnya ya mungkin sebulan sekali atau 3 minggu sekali lah gitu. Kemudian behel memang mahal, tapi jangan lantas cari opsi behel mandiri dengan alasan masih miskin. Tak punya uang, mending tak behelan, ya kan? Karena behel sejatinya alat medis, bukan alat modis, biar dikira kamu kaya, kan gitu. Yang ketiga, ya nggak apa-apa sih nabung dulu untuk pasang behel di kemudian hari. Toh behel bukan perawatan darurat. Ya kecuali kalau kamu tiba-tiba auto sesak napas mungkin, kejang-kejang mungkin, dan mungkin sampai muntah darah melihat kawanmu behelan sedangkan kamunya enggak. Ya. Dan keempat, ya perilaku behel mandiri jika terjadi sesuatu di kamu, biaya ke dokternya malah nanti makin tidak terjangkau loh. Karena untuk memperbaikinya itu kudu pasang behel yang beneran, dan kasusnya mungkin jadi lebih rumit daripada yang sebelumnya. Jadi intinya adalah main-mainlah dengan sesuai dengan isi dompetmu. Ya, jangan nantangin kesehatan karena sejatinya kesehatan itu harganya sangat mahal untuk orang-orang yang sedang mempermainkannya. Oke, kita ke video kedua. Kita cek. Ini batok kelapa yang mungkin ada apinya di situ, ada baranya, dan dibuka keluar belatung. Oke, itu adalah ritual mengeluarkan ulat gigi pada orang yang sedang sakit gigi. Nah, sebenarnya penelitian yang mematahkan mitos ulat gigi ini sudah ada sejak abad ke-18 oleh Pierre Fauchard yang dibuktikan dengan mikroskop. Nah, jika ada yang masih percaya dengan hal ini, tolong deh berikan edukasi. Kasihan kan wawasannya masih terjebak di abad ke-17, tapi ada yang bilang loh, sakitnya beneran sembuh. Nah, gimana ini? Sebenarnya pengobatan ini tak lebih dari sekadar pertunjukan sulap. Khasiatnya placebo alias pengendalian efek dari keyakinan dan pengharapan. Jadi penyakitnya tidak sembuh, kerusakannya juga tidak akan membaik. Hanya persepsi sakitnya saja yang hilang karena psikis. Kelak jika psikismu sadar diri, nah sakitnya bisa kambuh lagi dengan keparahan yang meningkat. Disitulah psikismu tidak bisa ditipu lagi. Tapi jika keyakinanmu soal ulat gigi sudah terlanjur militan hingga mengesampingkan bukti-bukti medis, ya sudah, mending biarkan saja ulatnya di situ, di mulutmu. Biar kelak mulutmu itu dipenuhi dengan kupu-kupu yang cantik. Oke, video ketiga. Kita lihat dulu nih. Langsung 2 orang ya, ngantri, rebahan gitu ya. Oke. Homey banget ya. Nah, ini rebahan dimanapun dia berada gitu. Antah berantah nih ya, dimanapun ya, di kamar atau di apa,
Mungkin di lantai ya. Jadi ini adalah behel kaum rebahan. Di mana bisa rebah, di situ pula behel bisa terpasang. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa behel sebagai alat medis itu sudah direbahkan derajatnya secara total sedemikian rupa. Dengan tak lagi melihat aspek kesehatan dan keamanan manusianya itu sendiri. Kemudian sterilisasi alat, sterilisasi tempat, dan risiko infeksi silang menjadi pelanggaran aspek kesehatan yang paling mengkhawatirkan di layanan berjamaah seperti ini. Nah, keselamatan atas tindakannya pun pasti di luar kapasitasnya. Ya memang sulit sekali sih menyadarkan keterbatasan ilmu kepada orang yang sudah terlanjur merasa bisa. Oke, itu dulu yang Mindok bisa react di video TikTok yang sudah kalian mention. Jangan lupa subscribe dan tunggu kembali react video-video seru berikutnya di Core2Geek. Bye.